Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak dosen yang insya Allah selalu dalam lindungan, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Uhayyikum bitahiyatil Islam min qalbin amikin, tahiyatan min ahli jannah, tahiyatan mubarakatan tayyibatan salamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang telah menyatukan hati-hati kita sehingga kita hidup bersaudara. Dialah zat yang telah memberikan kita beribu banyak kenikmatan. Seandainya pepohonan dijadikan penahnya, dedaunan dijadikan kertasnya, dan air lautan dijadikan tintanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmatku satu persatu, niscaya kamu tak akan mampu menghitungnya. Dan sepatutnya kita sebagai hambanya harusnya senantiasa kita bersyukur dengan cara mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan cara mengikuti segala apa yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam terlupa pula kita curahkan kepada baginda Rasul Anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin teman-temanku seperjuangan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril alaihi salam sebenarnya hanya bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi saat datang kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, bukan hanya wahyu yang disampaikan, akan tetapi ada pesan-pesan khusus dari Malaikat Jibril alaihi salam. Ini merupakan pesan-pesan yang sangat berarti untuk kita. Pesan tersebut bukan hanya ditujukan kepada baginda Rasul Anbiya Muhammad SAW, akan tetapi kepada juga kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Dari sekian banyak pesan Malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah SAW, yakni isya ma syi'ta fa innaka mayyitu, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu, wa a'mal man syi'ta fa innaka majziyum. Isya ma syi'ta fa innaka mayyitu, hiduplah engkau seberapapun lamanya, namun engkau pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu, cintailah siapapun yang engkau sukai, namun engkau pasti akan berpisah dengannya. Wa a'mal man syi'ta fa innaka majziyum, dan beramallah semaumu, namun engkau pasti akan mendapatkan balasannya. Teman-temanku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan Malaikat Jibril tersebut sangat berharga untuk kita jika kita renungi, jika kita pelajari lebih dalam lagi. Yang pertama yaitu isya ma syi'ta fa innaka mayyitu, hiduplah engkau seberapapun lamanya, namun engkau pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sudah jelas bahwasanya di alam kehidupan yang nyata ini, di alam kehidupan dunia yang luas ini, sudah ada yang namanya kehidupan, pasti ada yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Entah itu manusia, entah itu hewan, makhluk hidup yang lainnya sekalipun, bahkan makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ayat ini tentu menjadi pelajaran untuk kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti setelah adanya kematian, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan adanya kehidupan di akhirat. Begitu banyak umat manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mementingkan kehidupan dunia, padahal mereka lupa bahwasannya ada kehidupan yang lebih abadi, yakni kehidupan akhirat. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita renungi kembali ayat ini, bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, hanyalah sementara, dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di yaumil akhir nanti.
Alhamdulillah, pesan yang kedua dari malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah SAW, yakni wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah siapapun yang engkau sukai, namun engkau pasti akan berpisah dengannya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasannya cintailah aku. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mencintainya, bukan mencintai makhluknya. Jikalau kita mencintai makhluknya, maka imbasnya adalah sakit hati, patah hati, iri hati. Itulah imbasnya. Jika kita mencintai makhluk Allah karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita dapatkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan orang yang mencintainya, yaitu dengan surganya. Begitu jelas, begitu banyak ayat, begitu banyak hadis yang menjelaskan tentang barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjaminkan surga untuknya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulnya melebihi cinta kita kepada makhluk yang lainnya. Teman-temanku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita pelajari kembali apa arti dari cinta itu sesungguhnya. Cinta pada hakikatnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang lebih utama yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hadir di muka bumi ini, sehingga kita bisa menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan kepada kita untuk mencintainya, mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kita kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Kita lihat di era zaman sekarang ini banyak makhluknya Allah, terutama manusia yang mencintai makhluk, mencintai pasangannya, mencintai hartanya, mencintai tahtanya melebihi melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Hal ini adalah musibah karena kita lebih mementingkan dunia, karena kita lebih mencintai dunia daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang ketiga dari malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu wa a'mal man syi'ta fa innaka majziyum bih. Beramallah semaumu, namun engkau pasti akan mendapatkan balasannya. Alhamdulillah teman-temanku seperjuangan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Hal ini sudah jelas bahwasannya, hadis ini sudah jelas bahwasannya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kita bekerja untuk kehidupan kita di dunia, menafkahi keluarga kita, menafkahi diri kita, yang udah punya istri untuk menafkahi istrinya, yang masih punya ibu untuk menafkahi ibunya. Sudah jelas. Akan tetapi jangan sampai kita lupa bahwasanya hadis selanjutnya menjelaskan beribadahlah seakan-akan kamu mati besok. Hal ini harus kita imbangi. Agar apa? Agar kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat itu sama rata, berjalan melalui prosesnya. Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahmannya, dengan Maha Rahimnya memberikan kita kebebasan mencari nafkah, mencari pekerjaan, mencari apa saja yang ada di kehidupan dunia ini. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya kehidupan di dunia adalah kehidupan yang fata morgana. Kullu man 'alaiha fan. Sesungguhnya kehidupan dunia itu tidaklah abadi. Pasti akan binasa kehidupan dunia ini. Maka dari itu kita bekerja untuk dunia kita, dan kita juga beribadah untuk bekal di kehidupan kita. Akan tetapi di zaman sekarang ini banyak orang yang berlomba-lomba mencari harta, banyak orang yang berlomba-lomba mencari tahta untuk kehidupan dunia. Banyak yang lebih ia
pilih, ia cari dibandingkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari harta hingga lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperjuangkan tahta akan tetapi lupa bahwasanya yang memberikan tahta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah sama-sama kita renungi kembali hadis tersebut bahwasanya kehidupan dunia boleh kita cari akan tetapi kita jangan sampai lupa akan kehidupan yang abadi nanti, yakni kehidupan yaumil akhir, kehidupan akhirat. Teman-temanku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari 3 pesan malaikat Jibril alaihissalam tersebut, marilah sama-sama kita renungi, marilah sama-sama kita pelajari, ambil ibroh dari apa yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Demikian mungkin apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.